Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk kita memikirkan tentang kepahitan. Banyak orang kepahitan dalam hidupnya. Kepahitan itu akhirnya membuat dia menjadi minder, dia jadi marah, dia jadi frustrasi, lantas dia jadi putus hubungan dengan saudaranya, lantas dia jadi putus hubungan juga dengan orang tuanya, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Banyak sekali penyebabnya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita renungkan. Apa sih penyebabnya kepahitan itu? Kita marah boleh, tapi jangan lewat dari matahari terbenam. Apa maksudnya? Ya. Kalau kita marah lantas kita sampai lewat matahari terbenam, itu kita jadi mendendam, menyimpan kemarahan itu dalam hati. Lantas kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu. Karena itu mari kita sama-sama introspeksi diri. Kita coba, kenapa sih sebabnya bisa sampai kepahitan? Mari kita pikirkan, kita renungkan sama-sama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Apa bunyinya? Ya, saya bacakan ya. Apabila kamu menjadi marah, katanya, ya, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Kenapa begitu? Nah, dalam ayat 27-nya dikatakan, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa sih maksudnya pasal ini? Maksudnya adalah kalau kita marah, kita harus segera mengampuni. Jangan kita memendam amarah itu menjadi dendam. Kalau lewat matahari terbenam, maka kita akan mendendam. Makin kita simpan, makin kita pikirkan, makin kita benci orang itu. Terus menerus makin benci. Akhirnya kita jadi frustrasi sendiri karena kita tidak mau mengampuni. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Kenapa kita marah? Kenapa kita ingin supaya orang lain turut pada kehendak kita? Kenapa? Ini harus jadi pertanyaan. Kalau demikian berarti kita sombong. Dalam YouTube saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang sombong. Sombong itu membawa kita jatuh dalam dosa, menjadi alat iblis. Memang benar, daging kita sudah berdosa sehingga kita dikuasai oleh iblis. Ya, karena itu Tuhan mengatakan, aku roh. Barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh. Jangan menyembah dalam daging. Artinya apa? Kedagingan ini sudah berdosa. Berdosa dikuasai oleh roh dosa, yaitu dendam, dengki, iri hati, kesombongan, perpecahan, pertikaian, ya, dan macam-macam, keserakahan, ya.
Nah, ini semua adalah senjata-senjatanya iblis. Ya, senjata iblis untuk menghancurkan hidup manusia. Kenapa iblis mau menghancurkan hidup manusia? Karena iblis mau kita manusia ikut sama dia ke neraka. Ini intinya, Bapak Ibu. Makanya di kitab ini dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kita manusia lemah, kita nggak mungkin menang lawan iblis. Dan iblis itu rajanya penipu. Ya, kita harus ingat itu. Dia bisa halus sekali ngegiring kita sampai kita jatuh dalam dosa. Bahaya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, kalau kita tidak mau selalu introspeksi diri dalam pelayanan di gereja, dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam hubungan sesama manusia, dalam hubungan pekerjaan. Kalau kita sombong, kita akan dipergunakan oleh iblis. Untuk apa? Untuk menghina Tuhan. Bagaimana bisa menghina Tuhan? Kalau kita anak Tuhan, kita orang Kristen, pasti orang luar yang kita hajar, yang kita katain, yang kita benci, itu akan mencemooh. Ngakunya Kristen, tapi kayak gitu. Kristen apaan tuh? Kristen KTP, ya. Nah, saudara dikatakan seperti itu marah, jadi timbul perpecahan. Dalam keluarga juga demikian, kakak adik, ya. Kalau yang satu sombong, dia mau selalu adiknya ngikutin perkataan kakaknya misalnya, ya. Lantas adiknya nggak mau, wah jadi perpecahan, ya. Perpecahan akhirnya adiknya karena dimarah-marahin, dihantam terus, akhirnya dia juga keluar kemarahannya, akhirnya terjadi perpecahan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus waspadai. Amarah jangan disimpan sampai liwat matahari terbenam. Karena kalau sampai liwat matahari terbenam, kita akan memendam dalam hati. Kita sulit untuk melakukan pengampunan. Kalau kita sulit mengampuni, ya itu wajar. Kenapa? Karena kita manusia, tidak mungkin bisa menahan kemarahan, dan emang kita sombong. Jadi karena itu, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita introspeksi diri setiap hari. Jaga langkah, pikiran, tindakan semua. Jangan sombong. Waktu kita sombong, iblis menggunakan itu, kesombongan kita. Sama seperti iblis, dia sombong. Dia pikir dia disayang Tuhan, lantas dia itu ciptaan yang paling keren, yang paling pintar, dia mau jadi Tuhan. Ini sebabnya Bapak Ibu, kita harus waspada, jangan terperangkap oleh jerat-jerat iblis, gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua ya, hati-hati. Kalau kita marah, kalau kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemarahan kita dan kesombongan kita, berdoa, minta tolong kepada Tuhan untuk Tuhan patahkan roh kesombongan, Tuhan patahkan roh pemecah belah, ya. Karena itu ada roh pemecah belah, memecah belah hubungan keluarga, memecah belah hubungan kakak adik, memecah belah hubungan orang tua dengan anak. Kenapa? Kalau pecah belah, apa? Untung setan. Keluarga Kristen habis. Kenapa dia mau menyerang keluarga Kristen? Karena keluarga, hubungan suami istri, anak dengan bapak, dengan orang tua, itu melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu teman-teman semua, jangan biarkan gambaran Tuhan yang ada dalam diri kita anak-anak Tuhan menjadi pudar, menjadi hilang. Allah Bapa, Allah Anak, itu hubungan orang tua dengan anak. Itu hubungan antara Tuhan dengan manusia, ya. Mempelai pria dengan mempelai wanita,
itu hubungan keluarga, hubungan suami istri. Ini yang Tuhan kehendaki. Tapi iblis tahu kalau semua keluarga baik-baik saja, semua keluarga Kristen baik-baik saja, maka dia akan kalah oleh cinta kasih Tuhan. Dia mau kasih racun kebencian, bukan kasih. Ingat, iblis kasih racun kebencian, perpecahan, dan sebagainya untuk mempermalukan Tuhan. Tapi kita manusia diciptakan untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Jangan lupa ya, klik subscribe, share, supaya makin hari orang makin mengerti. Ya, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, percuma, tidak akan membawa kita pada keselamatan. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.